Oke, jangan nge-DM aku lagi ya, karena DM aku penuh dengan pertanyaan. Si Bopeng Samiring nge-DM aku apa gitu. Kalian kan tahu ya, aku tuh nggak pernah memulai beberapa bulan tahun bahkan terakhir ini si Samiring ini kan si Bopeng ini selalu mention aku, hampir tiap hari mention aku, ngata-ngatain bla bla bla, sampai akhirnya aku lawan dan aku sering mention dia balik gitu ya. Singkat cerita, akhirnya salah satu mention aku ini dijawab sama dia, guys, dijawab sama dia. Nah ini kan, ini yang aku tunggu gitu. Nggak usah berantem di publik. Kalau mau berantem ya berdua aja gitu. Kalau kita belum bisa face to face ya udah jari kita bertemu gitu. Akhirnya dia biasalah ngatain aku lesbiola, apalah katanya. Padahal nggak sadar yang sampai hari ini sendiri dan mandul itu dia kan. Harusnya aku yang nuduh dia lesbiola itu terakhir ya, bulian dia. Akhirnya aku maki dia di DM, guys. Seru. Nah lalu ke step berikutnya. Kenapa aku nggak mau berkomentar tentang Dokter O yang diperiksa di Bandung? Katanya buat aku udah konsisten kalau masalah produk skincare aku nggak ikut campur karena ini bisnis mereka yang harus saling mempertahankan ya di bisnisnya. Tapi kalau memang ditemukan bukti dan ada bukti yang akurat kalau memang mereka ini ya membuli dan lain-lain ya gitu, dan ada barang buktinya, ya udah aku pasti komentar. Sampai hari ini kan belum ada, baru dugaan gitu ya, sudah biarin aja gitu. Aku nggak mau juga membela sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Kalau secara batin aku udah tahu siapa yang ngebully, siapa yang nyuruh, itu secara batin. Tapi ini kita bicara hukum, buktikan dulu baru nanti aku speak up gitu, paham kalian? Lalu juga kan si Bopeng ini katanya bersaksi ya buat aku lagi makan bubur ayam nih. Aku makan bubur ayam sama sate. Si Bopeng juga kan katanya nuduh aku disusuk nih, aku makan sate dari susuknya. Dari tusuknya. Bopeng, lu bisa nggak gitu? Duh, jadi nggak konsen dah. Kita ulang dari awal ya. Intinya kehuru-haraan ini adalah menurut aku yang paling berbahaya itu tetap jatuh kepada si Bopeng ya. Dah, kita ulang dari awal ya. Kan katanya kemarin Dokter O itu dipanggil untuk pelaporan Bu HS tentang konten ya, podcast sama siapa tuh DRL. Aku nggak ngikutin guys, dari awal aku nggak ngikutin, tapi setelah aku cari tahu, aku browsing di TikTok dan di sosmed lain, ternyata awal-awal yang justru melabelkan mafia skincare itu kan si Bopeng gitu. Nanti aku reminder ya bahwa ada satu video yang dia juga masih fit di tempatnya itu sampai sujud syukur bahwa pabrik mafia skincare disegel sama Bepom. Aku sujud sampai lama banget, ya Allah. Nah itu pertanyaannya, kenapa sekarang bisa terjadi dia merapat ke sana itu? Aku sih udah bodoh-bodoh. Jeda karena aku makan dulu sedikit. Nah, aku sih bodoh-bodoh amat ya netizen. Dia mau merapat kemana? Mau merapat ke angkot kayak, mau merapat ke bus kayak, mau merapat ke baling-baling pesawat kayak, aku sih terserah ya. Cuman masalahnya jangan paksa aku untuk berbicara yang aku sendiri tidak mau ikut campur. Aku dari awal urusan skincare, urusan perang usaha, silahkan kalian berperang. Tetapi kalau memang ada terbukti membuli dan lain-lain yang ada di depan mata aku sekarang, itu yang selalu ngebully setiap hari itu si Bopeng, si Samiring itu ya. Jadi aku fokus terhadap dia. Aku nggak mau punya masalah dengan orang-orang yang nggak pantas aku ajak bermasalah. Aku nggak mau bermasalah dengan Bu HS. Aku juga nggak mau bermasalah dengan ya itu mah terserah aja, mau saling lapor kayak mau apa kayak itu terserah aja. Buktikan dulu di dalam saling lapor ini siapa yang bener. Nah baru aku datang. Ini berarti ini ngebully ya, baru aku speak up. Selamat hari Minggu. Terakhir ya masalah urusan buzzer ini. Ya aku tahu, aku juga dahsyat ya di kata-katain, di doxing, di framing ini itu sama para buzzer yang ketangkep itu. Tapi gini ya netizen ya, aku pernah dibully 5 tahun sama Yoke dan aku sudah memaafkan. Dan aku melihat mereka yang ngebully aku pun sudah ditahan di Bandung.
atas laporan Bu AS. Itu mungkin balasan juga buat dia, karena memang dia juga ngedoksi, ngebully Bu AS, Sela dengan Reza gitu ya. Itu mah udah biarin aja. Tapi buktikan dulu secara hukum dalangnya ini ketangkep. Nah itu, karena menurut aku orang yang menyuruh itu yang memang harus benar bertanggung jawab. Secara batin dan secara informasi yang masuk, aku sudah tahu siapa yang menyuruh, tapi buktikan dulu secara hukumnya netizen gitu. Satu lagi nih ya, aku memang speak up tentang skincare-nya si Bopeng ya. Kenapa aku begitu? Aku cuman mau mirroring perbuatan dia terhadap kejahatan dia terhadap orang lain. Kalau digituin enak nggak? Gitu loh. Ya rasain lah ya. Pokoknya si Bopeng ini paling bahaya guys. Dah titik. Nah banyak juga yang bertanya nih. Tapi kenapa sih kakak kok lebih kesannya membela Bu HS, deket sama Bu HS? Gini ya netizen ya. Aku nggak mau punya masalah dengan Bu HS dan aku selalu mensupport Bu HS terkait dengan kalau aku jadi dia juga pasti sedih banget ya gara-gara fitnahan yang keji di dunia maya, ngata-ngatain dia mafia skincare tanpa ada bukti sampai pabriknya ya kalian tau lah bagaimana ya. Aku juga kalau jadi dia mah marah ya gitu ya. Aku hanya ingin menyemangati dan mendoakan semoga badai-badai ini cepat berlalu gitu loh. Terus kalau kalian bertanya kenapa nggak pernah ketemu sama ya kalian nggak usah bertanya tahu kenapa. Tapi secara pribadi aku nggak berantem, aku nggak ada masalah gitu loh. Kalau memang aku nggak bisa main atau apa, kalian nggak usah bertanya lah kenapa ya. Tapi aku terus mendoakan buat semuanya ya, tidak hanya Bu HS, semua yang terimbas dengan hancurnya skincare ini, kalian bangkit lagi. Oke, sudah. Pemeras mandul dulu ya, itu kesel banget sama harta orang. Makanya ya guys ya, mungkin dia itu hidupnya itu dendam ya. Pertama dendamnya mau cari suami kaya dari yang terendah dulu nih ya, kasta terendah dulu nih dalam hidup seorang perempuan. Mencari pasangan yang kaya juga dia nggak mampu ya. Lalu jadi dokter apalagi dia nggak mampu. Dia sendiri kan yang bilang kalau dia itu miskin ya. Ternyata memang cita-cita yang terpendam di hidup si Bopeng mandul ini pengen jadi orang kaya. Kerjaannya itu begitu, julid sama harta orang ya. Udah deh ya Bopeng. Jual diri udah gak laku ya. Memeras udah gak bisa ya. Kalau aku liatin hartaku, kau bunuh diri langsung. Jadi ternyata dia ini dicerai itu memang cita-citanya jadi orang kaya. Makanya gak heran kalau para laki-laki yang tersadar menikahi perempuan kurang waras ya balik lagi ke istri tua. By the way, keluarga istri tua mantan suami yang terakhir aja ketawa loh. Puas banget aku ngata-ngatain si Bopeng mandul ini. Katanya karma ya dibalas sama siapa aja. Karena ternyata sikap dan mulut si Bopeng mandul ini sama keluarga mantan suami yang terakhir itu jahat banget.